Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Hidayah, NIM 2204911000049 dari Prodi Teknik Mekatronika. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas saya dengan menjelaskan tentang dioda. Dioda sendiri memiliki sifat semikonduktor, terdiri dari dua kutub yang fungsinya membuat arus listrik menjadi searah serta menghambat arus dari arah sebaliknya. Dioda bisa dikatakan sebagai katup. Katup ini fungsinya seperti pintu yang terbuka jika listrik mengalir dari belakang ke depan, dan akan menutup jika di depan katup ada arus yang mendorong. Dioda memiliki partikel aktif dengan susunan junction PN, positif dan negatif. Sifat dioda menghantarkan arus listrik ke tegangan maju dan menghambat arus listrik tegangan balik. Dioda semikonduktor berfungsi untuk mengantarkan arus arah. Itulah mengapa dikatakan sebagai penyearah arus. Fungsi dioda dapat berubah sifatnya tergantung jenis dioda. Fungsi tiap dioda berbeda-beda dan sangat spesifik. Nah, karakteristik dioda ada banyak jenisnya, dan tiap jenis dioda mempunyai karakteristiknya sendiri. Dioda adalah partikel aktif yang sifatnya semikonduktor dan memiliki susunan sambungan. Ada dua karakteristik dioda, yaitu dioda di bias maju. Nah, di bias maju ini adalah usaha untuk memberi tegangan luar menuju terminal dioda jika anoda terhubung ke kutub positif yang ada pada baterai dan katoda terhubung pada kutub negatif, maka dapat membuat bias maju. Aktivitas anoda yang mengalir ke katoda ini dapat dikatakan sebagai rangkaian yang tertutup. Jika tegangan yang diberikan memiliki nilai arus positif dan tegangannya juga berbeda, maka bias tersebut akan dialiri arus. Dan yang kedua, dioda bias mundur. Karakteristik dioda ini menghubungkan anoda dengan kutub negatif dan katoda terhubung dengan kutub positif, sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur lebih kecil. Pada bias mundur ada arus maju yang terhubung dengan baterai yang punya tegangan dalam jumlah sedang dan signifikan karena tidak ada peningkatan. Saat terjadi proses mundur, dioda tidak dapat menghantarkan listrik karena memiliki nilai hambatan yang besar. Dioda ini lebih baik jika tidak memiliki arus yang melebihi batas. Nah, fungsi dioda ini berbeda-beda dan disesuaikan dengan tujuannya. Kebanyakan digunakan pada rangkaian alat elektronik. Nah, beberapa fungsinya antara lain: fungsi dioda sebagai sekring atau pengaman, berfungsi untuk memberi tambahan partikel DC untuk sinyal AC. Sebagai penyearah, biasanya dioda yang digunakan adalah jenis dioda breakdown. Berfungsi untuk menstabilkan tegangan, biasanya dioda yang digunakan jenis Zener. Sebagai indikator, dalam hal ini menggunakan LED, light emitting diode. Untuk mengandalkan tegangan, digunakan untuk rangkaian clipper, yaitu membuang tingkatan sinyal yang ada di atas dan di bawah suatu tegangan. Sebagai alat sensor cahaya, dioda yang digunakan adalah dioda foto. Sebagai rangkaian VCO, dioda yang digunakan adalah dioda Farad-Core. Digunakan sebagai alat sensor panas, contohnya amplifier, fungsi dioda. Nah, dalam berikutnya komponen-komponen dioda. Dioda dibuat dari bahan yang sifatnya semikonduktor, yaitu menggabungkan tipe P dan tipe N. Dioda disebut juga PN junction. Komponen dioda adalah anoda dan katoda. Bahan semikonduktor tipe N adalah bahan yang memiliki kelebihan elektron, sedangkan tipe P merupakan bahan yang kekurangan satu elektron dan membuat hole. Hole berfungsi membawa muatan. Pada umumnya, komponen pada dioda atau terminal pada dioda disebut anoda, yang bisa dibilang A lambangnya, dan katoda K. Kutub P adalah anoda. Jika dihubungkan dengan kutub positif, maka dapat terjadi aliran arus listrik. Sedangkan elektron berada di sisi N atau katoda akan berpindah mengisi hole yang akan membawa muatan. Memiliki pembiasan maju atau forward.
dioda breakdown. Nah, kita akan menjelaskan tentang dioda breakdown. Dioda ini terdiri dari 4 dioda normal yang biasanya digunakan sebagai penyearah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu daya atau power supply. Dioda ini membantu agar lebih praktis dengan tidak perlu perangkat 4 buah dioda normal agar menjadi penyearah tegangan AC dan ketegangan DC. Dioda breakdown ini merupakan macam dioda yang terdiri dari 4 dioda normal yang umumnya digunakan sebagai penyearah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu daya power supply. Dioda breakdown membuat kamu tidak perlu merangkai 4 buah dioda normal menjadi rangkaian penyearah tegangan AC ke tegangan DC karena telah dikemas oleh produsen menjadi satu komponen saja. Dioda varaktor. Dioda varaktor dioda yang mampu membentuk kapasitas dengan besar tertentu. Besar kapasitas yang terbentuk ditentukan oleh besar tegangan yang masuk. Dioda ini banyak digunakan di dalam radio dan televisi. Dioda yang punya sifat kapasitas yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Dioda varaktor mengalami pembiasaan mundur atau reverse. Dioda tunnel dioda. Dioda ini jenis yang dapat beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan berfungsi baik pada gelombang mikro. Itulah mengapa banyak digunakan di alat elektronik seperti microwave. Dioda tunnel ini juga ditemukan di dalam rangkaian pendeteksi frekuensi dan konverter. Dioda gun. Dioda ini terbuat dari bahan gas atau InP yang memiliki wilayah resistansi negatif. Domain dipol bergerak melalui dioda dan membuat terbentuknya osilator gelombang mikrofrekuensi tinggi. Dioda Zener menyalurkan alur listrik ke arah berlawanan atau dari katoda ke anoda. Jika tegangan yang diberikan melalui batas, bentuk dioda Zener ini kecil dan memiliki warna keemasan dan terbuat dari kaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus dioda. Berikan rumus yang digunakan pada dioda Zener. Dioda Zener ini lambang-lambangnya singkatannya ya. RS resistor sumber, VS atau VIN tegangan sumber atau input, volt tegangan output, is arus sumber, IZ arus Zener. Persamaan untuk mencari arus sumber. Is sama dengan VIN dikurangi volt per RIN. Besarnya arus sumber yang dibutuhkan merupakan besarnya tegangan masuk dikurangi tegangan keluar, kemudian dibagi dengan nilai R. Sedangkan volt bisa langsung diketahui dari VZ karena terhubung paralel. Rumus itu adalah contoh penerapan dioda Zener pada beban. Untuk menentukan arus Zener, rumusnya IZ sama dengan IS kurangi IRL. Rumus arus sumber dan arus beban. Sedangkan mengetahui nilai beban minimum yang bisa dipasang, perlu mengetahui nilai arus sumber dulu dan tegangan Zener atau tegangan output. Untuk mencari beban minimum, harus mencari arus maksimum yang dialirkan ke beban sesuai dengan hukum Ohm. Sedangkan arus maksimum terjadi apabila arus mengalir ke dioda sebesar 0A, sehingga rumusnya RL min sama dengan VZ per is. Contoh soal dioda ini. Diketahui VIN 12 volt, RS 120 ohm dan RL 220 ohm. Apabila tegangan Zener VZ sebesar 5 volt, tentukan arus sumber arus Zener. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita perlu ketahui dulu voltnya VIN 12, RS 120 ohm, VZ 5 volt. Menentukan arus sumber, kita pakai rumus is VIN kurangi volt bagi RS. Nah, 12 volt dikurangi 5 volt dibagi 120. Nah, sama dengan 7 bagi 120 sama dengan 0,0558A sama dengan 58 mega ampere. Nah, cara menentukan arus Zener, IZ sama dengan IS sama dengan IRL. Karena nilai IS sudah
diketahui sebesar 58 mega ampere, maka tinggal mencari nilai IRL. Nah, gitu caranya. Dan dioda ini biasanya diimplementasikan. Contohnya yaitu aplikasi. Dioda banyak diaplikasikan pada rangkaian penyeara arus yang bisa disebut rectifier, power supply atau konverter AC ke DC. Di pasar banyak ditemukan dioda seperti 1N4001, 1N4007, dan lain-lain. Masing-masing tipe berbeda, tergantung dari arus maksimum dan juga tegangan breakdown-nya. Zener banyak digunakan untuk aplikasi regulator tegangan, atau yang bisa disebut voltage regulator. Zener yang ada di pasaran tentu saja banyak jenisnya, tergantung dari tegangan breakdown-nya. Di dalam datasheet, biasanya spesifikasi ini disebut VZ, Zener voltage, lengkap dengan toleransinya, dan juga kemampuan disipasi daya, LED array. LED sering dipakai sehingga indikator yang masing-masing warna bisa memiliki arti yang berbeda. Menyala, padam, dan berkedip juga bisa berarti lain. LED dalam bentuk susunan bisa menjadi display yang besar. Dikenal juga LED dalam bentuk 7 segmen atau ada juga yang 14 segmen. Biasanya digunakan untuk menampilkan angka numerik dan alfabet. Nah, dalam kesimpulan pembahasan ini, dioda adalah komponen kecil yang sangat berjasa bagi elektronika. Dengan sifat utamanya yaitu semikonduktor, dioda bisa dikatakan sebagai penyeara arus listrik, sedangkan hampir semua peralatan elektronik membutuhkan sumber arus searah. Dioda memiliki berbagai jenis yang dapat disesuaikan dengan tujuan suatu rangkaian elektronik. Fungsi dioda pada beberapa alat elektronik yang umum digunakan antara lain sebagai sekring atau pengaman sebuah tegangan, penyeara tegangan, menstabilkan tegangan pada voltage regulator, dan juga sebagai indikator LED, serta bisa juga sebagai alat untuk menggandakan tegangan sensor cahaya pada banyak alat elektronik yang memanfaatkan dioda. Nah, ini juga dioda sebagai penyeara. Ada beberapa kategori rangkaian penyeara dioda. Penyeara setengah gelombang, penyeara setengah gelombang menggunakan transformator, penyeara gelombang penuh, penyeara jembatan. Penyebab setengah gelombang. Nah, ini gambarnya tentang penyeara setengah gelombang. Dan ini prinsip dan proses penyerahan HWR. Nah, tegangan maksimum, tegangan rata-rata. Nah, ini adalah simbol-simbol parameter HWR. Tegangan rata-rata HWR, tegangan efektif, frekuensi keluaran, tegangan keluaran puncak. Dan cara perhitungannya juga ada. Tegangan puncak terbalik. PIV menunjukkan besarnya puncak tegangan terbalik yang dihadapi oleh dioda ketika bekerja menyearahkan sebuah tegangan AC. Dalam penyerahan HWR, puncak tegangan terbalik akan membias dioda setiap setengah putaran gelombang yang bersamanya dinyatakan. Nah, dalam rumusnya adalah PIV sama dengan V. Contoh simulasi. Nah, ini contoh simulasinya versus perhitungan. HWR dengan transformator, skema dasar rangkaian HWR dengan transformator, perbandingan lilitan primer dengan sekunder dapat memberikan efek pada penentuan nilai tegangan rata-rata beban. Jadi semuanya berbeda-beda. Perbandingan lilitan transformator terhadap tegangan pada sisi primer dan sekundernya dinyatakan sebesar. Nah, ini cara perhitungannya. V2 sama dengan N2 per N1 dikali V1. V2 merupakan tegangan efektif bagi input penyerah.
Nah, sedangkan tegangan puncak di sisi sekunder dapat dinyatakan sebesar pendekatan ideal dan tak ideal. Rumusnya Vp sama dengan V2 per 0,707. Vp sama dengan V2 per 0,707 dikurangi 0,7 V. Sehingga tegangan rata-rata di bawah ventilator diperoleh besar. Gitu caranya. Penyarah gelombang penuh. Nah, ini penyarah gelombang dari dioda yang penuh. Skema kerja rangkaian VWR. Nah, ini ya gambar contoh-contohnya. Nah, itulah tentang materi-materi dioda. Cuman bisa itu saja yang saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.